Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 insya Allah akan mempresentasikan mengenai distribusi populasi. Untuk subbab yang pertama yaitu model populasi. Model populasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama kemencengan atau kemiringan, yaitu derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Yang keduanya adalah keruncingan. Keruncingan merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap normalnya data. Oke, yang pertama akan saya jelaskan mengenai kemencengan atau kemiringan. Nah, di samping ini di sebelah kanan ini adalah rumus dari kemencengan atau kemiringan. P90 ditambah P10 dibagi 2 dikurangi median per rentang persentil 10 dan 90. Nah, untuk kemiringan sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, simetris. Untuk simetris ini pada grafiknya menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus itu berhimpit atau berada di satu titik. Yang kedua yaitu miring ke kanan atau kemiringan positif, terlihat pada grafik. Yang kedua ini memiliki nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Yang ketiga yaitu miring ke kiri atau kemiringan negatif. Untuk yang miring ke kiri terlihat pada grafiknya itu memiliki nilai modus paling besar. Nah, ini berikut adalah contoh grafik dari kemiringan positif dan negatif atau miring ke kanan atau ke kiri ya. Di sini untuk yang simetris, rata, median, dan modusnya itu nilainya sama atau hasil perhitungan kemiringannya itu sama dengan 0. Yang kedua, miring atau condong ke kanan, ini kemiringannya positif jika modusnya lebih kecil dari median dan mediannya lebih kecil dari ratanya. Hasil perhitungan kemiringannya lebih dari 0. Yang ketiga, miring atau condong ke kiri, kemiringan negatif jika rata atau rata-ratanya kurang dari median dan mediannya kurang dari modus. Atau juga hasil perhitungan kemiringannya itu kurang dari 0. Contoh soal dari kemencengan atau kemiringan. Di sini ada sebuah tabel data IQ. Nah, di tabel ini sudah dihitung frekuensi dan di sini bisa ditentukan juga berapa mediannya, persentil ke 10-nya, persentil ke 90-nya. Untuk ratanya ini sudah saya hitung secara terpisah. Dari tabel ini ratanya itu 110,01 dan modusnya 113,43. Dan kita hitung dengan menggunakan rumus yang di awal ada di sebelah sini ya. Nah, ini kemiringan sama dengan persentil 90 ditambah persentil 10 dibagi 2 dikurangi median dibagi dengan rentang persentilnya. Maka didapat hasilnya itu negatif 0,0394. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kita lihat ya, kita memiliki nilai kemiringannya itu kurang dari 0. Nah, di sini juga bisa kita lihat dari rata, median, dan modus. Ratanya lebih kecil dari median, mediannya lebih kecil dari modus juga. Dan kita lihat hasil kemiringannya itu kurang dari 0, maka disimpulkan bahwa kemencengan atau kemiringannya lebih condong ke kiri. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah keruncingan.
Nah, untuk keruncingan ada 3 jenis keruncingan distribusi. Yang pertama ada Leptokurtis, distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Jadi ketika dilihat di grafik, puncak datanya itu terlihat lebih menggunung atau lebih condong ke atas. Yang kedua Mesokurtis, distribusi datanya puncaknya normal. Yang ketiga Platykurtis, distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Nah, yang di sebelah sini bisa kita lihat ada rumus untuk menghitung koefisien keruncingan suatu data distribusi. Rumusnya adalah Q per D. D itu adalah rentang persentil 10 sampai 90, sedangkan Q-nya adalah rentang persentil 75 dan 25 dibagi 2. Oke, selanjutnya, nah bisa kita lihat pada gambar grafiknya bahwa Leptokurtis ini yang paling atas, dia yang paling condong ke atas. Yang keduanya ada Mesokurtis, dia normal-normal saja. Yang ketiganya Platykurtis, dia lebih rendah. Nah, ada ketentuan juga, kita dapat menentukan keruncingan suatu data distribusi jika koefisien hasil perhitungan keruncingannya itu lebih dari 0,263, dan yang kedua itu Mesokurtis jika koefisien perhitungan keruncingannya sama dengan 0,263. Yang terakhir Platykurtis jika koefisien keruncingan yang kita hitung yaitu ternyata hasilnya lebih dari 0,263. Nah, ini contoh soalnya. Di sini saya masih menggunakan tabel yang sama, yaitu tabel perhitungan dari IQ. Nah, untuk perhitungannya kita sudah bisa tentukan dulu ya dari data yang sebelumnya, bahwa dari yang tadi yang kemiringan atau kemencengan itu untuk persentil 10-nya 90,83, persentil 90-nya 127,86, dan kita bisa hitung untuk persentil 25 dan 75-nya yaitu 101,08 dan 121,10. Dan kita masukkan ke dalam rumus keruncingan sama dengan Q per D atau rentang persentil 25 sampai 75 dibagi 2 dibagi lagi dengan rentang persentil 10 sampai 90. Didapat hasilnya itu 0,2703. Nah, kita bisa lihat bahwa hasilnya ternyata lebih dari 0,263 dari ketentuan yang sebelumnya dijelaskan. Maka kesimpulannya koefisien keruncingannya adalah Leptokurtis. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kejadian dan peluang kejadian. Untuk yang pertama, kejadian. Definisi pertama, suatu kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, diberikan ruang sampel S sedemikian sehingga T itu lebih dari sama dengan 0, di mana T itu adalah umur komponen elektronik tertentu dalam tahun. Maka kejadian A di mana komponen tersebut gagal sebelum akhir tahun kelima adalah himpunan bagian. Ini kita bisa tulis sebagai A, di mana T sedemikian sehingga 0 itu kurang dari sama dengan T, T-nya kurang dari 5. Definisi kedua adalah mengenai komplement. Komplement suatu kejadian A terhadap S yang tidak ada di A. Komplement dinotasikan dengan simbol A aksen. Misalkan R adalah kejadian terpilihnya sebuah kartu merah dari tumpukan biasa yang terdiri dari 52 kartu remi. Dan misalkan S adalah seluruh tumpukan kartu.
maka R-nya adalah kejadian terambilnya kartu dari deck, bukan kartu merah, melainkan kartu hitam. Definisi ketiga, irisan dua kejadian A dan B dilambangkan dengan simbol A irisan B adalah kejadian yang mengandung semua elemen yang sama dengan A dan B. Contohnya, misalkan ada himpunan A 246 dan B 456, maka A irisan B adalah 4 dan 6. Selanjutnya, definisi kelima, gabungan dua kejadian A dan B dilambangkan dengan simbol A gabung B. Adalah kejadian yang memuat semua anggota A atau B atau keduanya. Contoh, misalkan himpunan A sama dengan A, B, C. Himpunan B sama dengan B, C, D, E. Maka A gabung B, himpunan A gabung B adalah A, B, C, D, E. Selanjutnya, peluang kejadian. Peluang kejadian atau bisa kita sebut juga sebagai probabilitas, yaitu suatu kejadian A, yaitu jumlah bobot semua titik sampel di A. Oleh karena itu, peluang kejadian itu lebih besar dari sama dengan 0, tapi lebih kecil dari sama dengan 1. Contohnya, sebuah koin dilempar 2 kali. Berapa peluang bahwa setidaknya satu kepala muncul? Kita untuk menjawab ini harus menentukan dulu ruang sampel percobaan. Ruang sampel percobaan ini adalah KK atau kepala-kepala, KE atau kepala ekor, EK ekor kepala, dan EE itu ekor-ekor. Jika A menyatakan kejadian paling sedikit satu kepala terjadi, maka himpunan A itu adalah kepala-kepala, kepala ekor, ekor kepala. Dan peluang dari munculnya setidaknya satu kepala itu 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Itu adalah peluang kejadian. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai model populasi dan peluang kejadian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yaitu oleh Ibu Inggit, Ibu Ervika, dan Ibu Tantia. Terima kasih. Saya Inggit Pratiwi, selanjutnya yang akan kelompok kami bahas yaitu tentang ekspektasi. Apa itu ekspektasi dalam matematika? Dalam matematika biasanya kita akan mengenal ekspektasi itu adalah suatu nilai harapan. Ekspektasi matematis atau nilai harapan merupakan suatu konsep dasar yang digunakan untuk membangun atau menaksir ukuran-ukuran dalam statistik, seperti menaksir rata, varian, koefisien, dan korelasi. Nilai ekspektasi matematis yang pertama yaitu rata. Kita akan menaksir rata. Mari kita pahami contoh di bawah ini. Misalkan dua uang logam dilantunkan secara bersamaan sebanyak 12 kali. Misalkan X menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul pada setiap pelemparan. Maka X dapat bernilai 0, 1, atau 2. Misalkan pada eksperimen tersebut dicatat berapa kali muncul 0, 1, atau 2 sisi gambar pada setiap pelemparan dan diperoleh hasil masing-masing 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Berapa rata-rata banyaknya sisi gambar yang muncul pada setiap lemparan? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan konsep rata-rata biasa setelah kita ketahui, yaitu dengan mengalihkan 0 dengan 3 kali pelemparan, 1 dengan 4 kali pelemparan, dan 2 dengan 5 kali pelemparan, kemudian dibagi total pelemparan sebanyak 12, sehingga diperoleh 1,16. Lalu, apa makna nilai dari 1,16 tersebut?
Nilai 1,16 tersebut adalah nilai rataan banyaknya sisi gambar yang muncul. Sedangkan yang diharapkan adalah perhitungan rataan banyaknya sisi gambar yang muncul setiap lantunan dalam jangka panjang. Nah, nilai harapan inilah yang selanjutnya kita kenal sebagai ekspektasi matematis yang selanjutnya dilambangkan dengan EX. Jika X adalah sembarang peubah acak, maka ekspektasi matematika dari peubah acak X biasanya dinotasikan dengan E besar X atau mu. Definisi secara umumnya adalah jika X suatu peubah acak dengan distribusi peluang Fx, maka nilai harapan atau rataan X adalah mu sama dengan X besar X sama dengan sigma dari I mulai dari 1 sampai dengan N XI dikali Fxi untuk X diskrit. Sedangkan untuk yang kontinu kita bisa menggunakan integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga Xi dikali Fxi untuk X yang kontinu. Dapat disimpulkan bahwa ekspektasi adalah suatu nilai harapan terhadap distribusi data tertentu yang diharapkan dapat memberikan gambaran distribusi data tersebut, dan ekspektasi dihitung disesuaikan dengan jenis datanya, untuk data diskrit maupun untuk data yang kontinu. Contoh kali ini yaitu contoh kasus diskrit terlebih dahulu. Dalam suatu permainan, seorang mendapat 5.000 bila dalam lantunan 3 uang logam muncul semua muka atau semua belakang, dan membayar 3.000 bila muncul muka 1 atau 2. Berapakah harapan kemenangannya? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama kita tentukan ruang sampel. Misalkan T menyatakan ruang sampel, yaitu T mulai dari muka sampai dengan belakang. Perhatikan bahwa tiap titik sampel berpeluang sama dan masing-masing terjadi dengan peluang 1/8. Sekarang misalkan peubah acak X menyatakan besarnya kemenangan, maka kemungkinan nilai X ialah 5.000 bila kejadian yang muncul adalah E1 yaitu muka atau belakang. Dan bernilai negatif 3.000 bila kejadian yang muncul adalah E2 yaitu muka belakang dan seterusnya sampai belakang muka. Karena E1 dan E2 terjadi masing-masing dengan peluang 1/4 dan 3/4, maka mu sama dengan ekspektasi X dapat dihitung dengan 5.000 dikali 1/4 ditambah negatif 3.000 dikali 3/4 sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 1.000. Selanjutnya untuk contoh soal kontinu. Misalkan X peubah acak yang menyatakan umur sejenis bola lampu dalam jam di mana fungsi kepadatan peluang dari X diberikan oleh Fx sama dengan 20.000 per X pangkat 3 untuk X lebih dari 100 dan 0 untuk X lainnya. Pertanyaannya, hitunglah harapan umur jenis bola lampu di atas. Penyelesaiannya dengan menggunakan definisi nilai harapan untuk peubah acak kontinu diperoleh hasil sebagai berikut. EX, ekspektasi dari X, sama dengan integral dari 100 sampai dengan tak hingga Fx dx. Dengan mengganti Fx-nya dengan 20.000 per X pangkat 3 dan menggunakan perhitungan integral sehingga diperoleh 200. Jadi, jenis bola lampu tersebut secara rata-rata dapat diharapkan berumur 200 jam. Selanjutnya ada teorema. Misalkan X suatu peubah acak dengan distribusi peluang Fx, rataan atau nilai harapan peubah acak Gx yang bergantung pada X adalah rumusnya seperti berikut. Mu Gx sama dengan ekspektasi dari Gx sama dengan sigma dari 1 sampai dengan N Gx dikali Fx untuk X yang diskrit dan integral negatif tak hingga sampai tak hingga Gx kali Fx dx untuk X yang kontinu. Selanjutnya ada definisi, misalkan X dan Y adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas gabungan Fxy, rata-rata atau nilai yang akan diperkirakan dari variabel acak Gxy adalah sebagai berikut, seperti yang tertera di bawah. Untuk sigma itu kasus yang X dan Y-nya diskrit, dan untuk integral itu untuk X dan Y-nya kontinu. Secara perhitungannya konsepnya sama. Kemudian ekspektasi yang kedua yaitu ekspektasi matematis dari varians. Varians merupakan ukuran keragaman atau ketersebaran suatu data peubah acak X atau varian distribusi peluang X dan dinyatakan dengan var X atau sigma kuadrat.
Definisinya adalah, misalkan X adalah variabel acak dengan distribusi peluang Fx dan rata-rata mu, varian dari Fx adalah var X sama dengan sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dari X dikurangi mu dikuadratkan sama dengan sigma X dikurangi mu kuadrat dikali Fx bila X diskrit dan menggunakan integral bila X-nya kontinu. Selanjutnya, nilai ekspektasi matematis dari covariance. Covariance adalah ukuran dalam statistik untuk melihat bagaimana perubahan dalam satu variabel dikaitkan dengan perubahan dalam variabel kedua. Secara khusus, covariance mengukur sejauh mana dua variabel terkait secara linear. Untuk definisi covariance itu sendiri adalah, misalkan X dan Y adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas gabungan Fxy. Covarian dari X dan Y adalah sebagai berikut. Untuk X dan Y diskrit menggunakan perhitungan sigma dan untuk X dan Y kontinu menggunakan perhitungan integral. Pembahasan selanjutnya yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial berawal dari percobaan Bernoulli. Jika percobaan Bernoulli menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q, di mana Q adalah 1 dikurangi P, maka distribusi peluang peubah acak binomial X yaitu banyaknya sukses dalam N percobaan bebas, yaitu Fxp sama dengan kombinasi dari Xn dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X, di mana X untuk nilai 0 sampai dengan N dan nilai 0 untuk X yang lainnya. Untuk menghitung peluang suatu peubah acak yang berdistribusi binomial, para ahli telah membuat suatu tabel dari distribusi binomial baik yang individual maupun yang kumulatif untuk berbagai nilai N, P, dan X. Contoh dari distribusi binomial, peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit darah sangat jarang, yaitu 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, berapakah peluangnya paling sedikit 10 orang sembuh? Untuk menyelesaikannya, peluang X lebih besar sama dengan 10, itu yang akan kita cari. Karena paling sedikitnya sembuhnya itu adalah 10. Sama dengan, berarti bisa kita gunakan 1 dikurangi peluang X kurang dari 10. Sehingga dengan menggunakan rumus distribusi binomial sama dengan 1 dikurangi sigma dari 0 sampai 9. Nah, untuk perhitungan sigma dari 0 sampai 9 distribusi binomial, ini bisa menggunakan manual, dihitung, ataupun bisa dengan menggunakan tabel distribusi binomial. Jika kita menggunakan tabel maupun manual, diperoleh angka sebesar yaitu 0,9662, sehingga 1 dikurangi 0,9662 sama dengan 0,0338. Itulah hasil dari peluang paling sedikit 10 orang akan sembuh. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervika Ratna Yulia. Distribusi peluang dengan peubah acak diskrit yang selanjutnya yaitu distribusi multinomial. Definisi, bila suatu usaha tertentu dapat menghasilkan K macam hasil, E1, E2, dan seterusnya sampai dengan EK, dengan peluang P1, P2, dan seterusnya sampai dengan PK, maka distribusi peluang peubah acak X1, X2, dan seterusnya sampai dengan XK yang menyatakan banyak terjadinya E1, E2, dan seterusnya sampai dengan EK dalam N usaha bebas ialah sebagaimana yang ditampilkan di bawah ini. Selanjutnya untuk contoh soal dari distribusi multinomial, bila 2 dadu dilempar 6 kali, berapakah peluang mendapat jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali, sepasang bilangan yang sama 1 kali, dan kombinasi lainnya 3 kali. Penyelesaian, misalkan E1 menyatakan jumlah 7 atau 11 muncul, E2 menyatakan pasangan bilangan yang sama muncul, dan E3 menyatakan baik pasangan yang sama maupun jumlah 7 atau 11 tidak muncul. Peluang masing-masing kejadian di atas ialah
P1 sama dengan 2/9, P2 sama dengan 1/6, dan P3 sama dengan 11/18. Nilai ini tidak berubah selama ke-6 usaha dilakukan. Dengan menggunakan distribusi multinomial dengan N sama dengan 6, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3, maka setelah dilakukan proses penghitungan diperoleh peluang yang ditanyakan yaitu 0,1127030094. Jadi, apabila dadu dilempar 6 kali, peluang mendapat jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali, sepasang bilangan yang sama 1 kali, dan kombinasi lainnya 3 kali, yaitu 0,1127030094 atau sekitar 11,27030094%. Selanjutnya ada distribusi hipergeometrik. Definisi, distribusi peluang peubah acak hipergeometrik X yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari N benda yang mengandung K bernama sukses dan N-K bernama gagal ialah sebagaimana yang ditampilkan di bawah ini. Contoh soal untuk distribusi hipergeometrik yaitu pada sebuah kontes mencari bakat, peserta yang hadir ada 100 dan diantaranya ada 12 wanita, sisanya adalah laki-laki. Jika diambil 10 orang secara acak, berapa peluang terpilihnya 3 orang wanita? Penyelesaian diketahui N sama dengan 100, N kecil sama dengan 10, K sama dengan 12, dan X sama dengan 3. Setelah dilakukan penghitungan menggunakan rumus distribusi hipergeometrik, didapatkan hasil yaitu 0,0012. Jadi, peluang terpilihnya 3 orang wanita yaitu 0,0012 atau sekitar 0,12%. Selanjutnya, distribusi Poisson. Definisi, distribusi peluang peubah acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu diberikan oleh Fx sama dengan E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, di mana X-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Di mana lambda menyatakan rata-rata banyaknya sukses yang terjadi per satuan waktu atau daerah tersebut dan E sama dengan 2,71823. Contoh soal untuk distribusi Poisson yaitu rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di laboratorium adalah 4. Berapakah peluang 6 partikel melewati penghitung itu dalam 1 milidetik tertentu? Penyelesaian dengan menggunakan distribusi Poisson untuk X sama dengan 6 dan lambda sama dengan 4 dari tabel distribusi Poisson diperoleh setelah dilakukan penghitungan menggunakan rumus distribusi Poisson didapat hasil yaitu 0,1042. Jadi, peluang 6 partikel melewati penghitung dalam 1 milidetik tertentu adalah sekitar 0,1042 atau sekitar 10,42%. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Tantia Wulansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantia Wulansari dengan NIM 22806.005, mata kuliah Statistika Terapan. Saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang dengan variabel acak kontinu. Sebelumnya, saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Yang pertama ada distribusi normal. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gauss atau distribusi bell-shaped. Adalah salah satu distribusi peluang yang penting dalam statistika. Distribusi ini memiliki bentuk simetris dengan merah rata dan standar deviasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan data numerik.
Distribusi normal ditandai dengan kurva lonceng yang khas, di mana sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar rata. Berikut adalah syarat variabel acak X yang harus diubah menjadi Z melalui transformasi berikut. Di sini ada Z yang merupakan variabel normal standar, X yaitu nilai variabel acak, dan nilai lainnya ada simpangan baku dan nilai rata-rata. Selanjutnya, fungsi kepadatan probabilitas adalah fungsi matematis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi normal. Fungsi ini dinyatakan sebagai persamaan matematis sebagai berikut. Di sini adalah fungsi kontinu atau fungsi kepadatan peluang. Selanjutnya adalah sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama adalah bentuk kurvanya menyerupai lonceng dan simetris terhadap garis tegak yang memotong sumbu X tepat menjadi dua bagian sama yang besar. Yang kedua adalah nilai rata-rata median dan modus berada di titik yang hampir sama sehingga berimpitan. Yang ketiga, kurva tidak berada di bawah sumbu X, artinya fx itu lebih daripada 0. Yang keempat, fungsi peluang tertinggi berada di X sama dengan U. Yang kelima, kurva berupa asimtot datar sumbu X, artinya kurva tidak pernah menyentuh sumbu X jika kurva diperpanjang. Yang keenam, luas bangun di bawah kurva di atas sumbu X memiliki nilai maksimal 1. Hal itu karena luas bangunnya menunjukkan nilai peluang jika dibagi tepat di bagian tengah hingga memotong sumbu X sama besar. Maka peluang setiap bagiannya adalah 0,5. Berikut adalah kurva distribusi normal. Selanjutnya, contoh penggunaan dari distribusi normal. Nilai rata-rata ujian sekelompok siswa adalah 75 dengan simpangan baku 12. Jika datanya dianggap distribusi normal, tentukan peluang terpilihnya siswa dengan nilai kurang dari 83. Berikut ini diketahui dari nilai-nilainya. Kemudian jawabannya itu adalah mula-mula atau pertama ya. Tentukan variabel normal standarnya dengan rumus berikut. Maka dari nilai Z itu menghasilkan nilai 0,67. Setelah menemukan nilai Z, kamu bisa mensubstitusikan pada persamaan berikut. Tapi apabila kita tidak ingin mempersulit diri untuk mencari persamaannya melalui fungsi berikut, yang kita sebut dengan fungsi probabilitas, maka kita bisa menentukan nilai fungsinya berdasarkan tabel yang sudah ada, yaitu tabel distribusi normal di sebelah kanan ya. Di sini adalah tabel distribusi normal Z. Nah, tabel sebelumnya merupakan nilai peluang antara 0 sampai ke kanan skor Z. Pada kurva distribusi normal, dari hasil perhitungan nilai Z itu kurang dari 0,67 kan. Nah, nilai 0,67 bisa diuraikan menjadi 0,6 ditambah 0,07. Cobalah untuk mencari kolom skor Z yang nilainya 0,6 dan baris skor Z-nya dengan nilai 0,07. Ingat, kolom bagian vertikal dan baris bagian horizontal itu mendatar. Sel pertemuan antara 0,6 dan 0,07 itulah hasilnya. Berikut di sini saya sudah tandai nilai dari yang sudah dijelaskan. Di sini nilai yang saya tandai itu adalah 0,2486. Baik, berikutnya itu adalah tentang distribusi student atau disebut dengan distribusi T. Misalkan Z itu adalah peubah acak normal baku dan V adalah peubah acak dari chi-square. Untuk chi-square nanti akan dijelaskan di subjudul selanjutnya. Dengan derajat bebas V. Nah, untuk derajat kebebasan pun nanti akan dijelaskan. Bila Z dan V adalah peubah acak yang independen, ya.
Kalau di sini belum jelas, kita coba ke slide selanjutnya. Maka distribusi dari T yang disebut dengan distribusi T itu sama dengan Z per V. V di sini itu adalah varians, ya, dan diberikan oleh rumus fungsi HT. Nah, untuk memperjelasnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh gambar, salah satu gambar distribusi T, ya, kurva distribusi T. Tidak jauh berbeda dengan distribusi normal. Nah, namun apa yang membedakan antara distribusi T dengan distribusi normal? Perbedaan antara distribusi T dan distribusi normal adalah ukuran sampel. Distribusi T digunakan untuk ukuran sampel kecil, ya, biasanya kurang dari 30. Sementara distribusi normal lebih tepat digunakan untuk ukuran sampel yang jauh lebih besar. Yang kedua itu adalah derajat kebebasannya. Distribusi T memiliki parameter derajat kebebasan yang mempengaruhi bentuk distribusinya. Sementara distribusi normal tidak memiliki parameter derajat kebebasan. Artinya, distribusi T itu memiliki derajat kebebasan. Nah, berikut adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah parameter penting dalam distribusi T yang mempengaruhi bentuk distribusi tersebut. Derajat kebebasan didefinisikan sebagai jumlah observasi yang memberikan kontribusi terhadap perhitungan statistik tertentu. Semakin tinggi derajat kebebasan, distribusi T akan semakin mendekati distribusi normal. Selanjutnya, contoh penggunaan distribusi T. Cari K yang memenuhi P dalam kurung K kurang dari T kurang dari negatif 1,761 sama dengan 0,045. Untuk sampel acak berukuran 15 yang diambil dari suatu distribusi student atau distribusi T. Berikut adalah bagian dari pembahasannya. Untuk tabelnya ada di slide selanjutnya. Nah, dari tabel distribusi T terlihat bahwa 1,76 itu terlihat bahwa 1,761 ialah nilai T 0,05 bila V sama dengan 14, jadi negatif T 0,05 sama dengan negatif 1,761 karena K dalam soal ini berada di sebelah kiri. Negatif T 0,05 sama dengan negatif 1,761. Maka ambillah K sama dengan negatif T alfa. Selanjutnya, dari gambar tersebut diperoleh 0,045 sampai 0,045 sama dengan 0,05 dikurangi alfa, atau alfa sama dengan 0,005, ya. Nah, setelah diketahui, maka kita lihat hasil gambarnya untuk kurva dari distribusi T dari soal sebelumnya, ya. Kita bisa tahu bahwa T itu 0,005. Kita bisa tahu titiknya sebelah mana dan persis K-nya itu sebelah mana, ya. Kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya distribusi C kuadrat, uji goodness of fit C square. Digunakan untuk menentukan seberapa baik proporsi frekuensi yang diamati dalam sampel cocok, ya, sampel yang cocok maksudnya, atau tidak dengan proporsi frekuensi yang diharapkan dalam hipotesis 0. Uji C kuadrat dapat digunakan ketika ada dua atau lebih kategori yang terlibat dalam perbandingan. Selanjutnya, ini adalah rumus sebagai C kuadrat persen dan digunakan untuk menghitung statistik C kuadrat. Nah, di sini ada rumus C kuadrat sama dengan sigma F dikurangi E kuadrat, dalam kurung kuadrat, dibagi dengan E. Di sini F adalah frekuensi yang diamati dalam data, sedangkan E adalah frekuensi yang diharapkan. Jadi di sini kita mencari frekuensi harapan. Dalam hipotesisnya ada rumus 2 yang digunakan pada frekuensi yang diharapkan E pada setiap kategori, yaitu di mana P adalah
proporsi kategori terkait dengan kategori lainnya, dan N adalah jumlah total sampel untuk semua kategori dengan rumus ketiga yang digunakan untuk menghitung derajat kebebasan uji chi-square, yaitu di mana C adalah jumlah kategori. Nah, di sini bentuk distribusi chi kuadrat cenderung condong ke kanan ya. Ini adalah salah satu kurvanya. Selanjutnya, hubungan dengan varians populasi dan uji hipotesis. Distribusi chi kuadrat terkait erat dengan varians populasi dan uji hipotesis tentang varians. Hubungan ini muncul melalui distribusi chi kuadrat sebagai statistik uji dalam uji hipotesis terkait varians ketika memperoleh sampel acak dari suatu populasi. Selanjutnya, contoh penggunaan dari distribusi chi kuadrat. Ya, di sini kita bisa ketahui bahwa ada perbedaan signifikan terhadap makanan ayam di antara mahasiswa. Perbandingan yang dilakukan itu merupakan jenis makanan ayam yang ditawarkan. Ada ayam sandwich, ayam goreng, ayam nugget, dan ayam taco. Sampel untuk penelitian ini sebanyak 100 mahasiswa. Data pada tabel preferensi makanan yang akan diamati itu adalah 100 partisipan yang mengunjungi restoran cepat saji. Selanjutnya, nah berikut di sini adalah sampel tabel sampel dari distribusi chi kuadrat ya. Ayam sandwich ada 10, ayam goreng 25, ayam nugget 18, dan ayam taco 7. Tujuan kita adalah menentukan perbedaan preferensi yang signifikan. Di sini hipotesis 0 dapat ditulis dengan HO. Tidak ada perbedaan preferensi terhadap salah satu jenis makanan ayam yang dibandingkan lain. Sedangkan hipotesis penelitian dapat ditulis dengan HA, yang diantara lain populasi mahasiswa setidaknya satu jenis makanan ayam lebih disukai daripada ayam yang lain. Berikut adalah hasil dari frekuensi harapan pada ayam ya, yang kita teliti. Yang pertama itu menetapkan tingkat resiko yang terkait dengan hipotesis 0. Misalnya dalam contoh ini tingkat risiko alfa ditetapkan sebagai 0,05. Yang kedua, menyusun tabel harapan seperti tabel tersebut. Berdasarkan hipotesis 0, karena kita berasumsi bahwa kategori memiliki proporsi yang sama, maka frekuensi harapan untuk setiap kategori itu adalah 25% dari total sampel 100 mahasiswa untuk setiap jenis makanan ayam. Di sini F adalah frekuensi yang diamati, E adalah frekuensi yang diharapkan, dan sigma-nya adalah tanda sigma yang menunjukkan penjumlahan atau total. Pada rumus ini digunakan untuk menghitung perbedaan antara frekuensi yang diamati dan diharapkan, dapat mengkuadratkannya kemudian dibagi dengan frekuensi yang diharapkan. Berikut adalah menghitung frekuensi harapan dengan total frekuensi 60 siswa serta mencari asumsi pada hasil berikut ini. Dan di sini pun ada menghitung statistik uji chi kuadrat. Untuk itu, kita dapat menghitung jumlah chi kuadrat berdasarkan rumus berikut ini. Maka chi kuadrat yang kita ketahui itu ada 13,21. Kemudian untuk menghitung frekuensi harapan dengan total frekuensi 60 siswa serta mencari asumsi pada hasil berikut itu yaitu dengan nilai FE. Ya, ini telah dijelaskan sebelumnya, bisa di-skip. Uji chi-square dan penentuan nilai kritis itu untuk menguji hipotesis. Dalam contoh ini Anda dapat memiliki 4 kategori. Ya. Yang berarti derajat kebebasan akan sama dengan C dikurangi 1 sama dengan 4 kurang 1 yang menghasilkan nilai 3. Untuk menemukan nilai kritis, Anda perlu merujuk ke tabel chi-square untuk derajat kebebasan yang spesifik. Dalam hal ini dengan 3 derajat kebebasan, Anda dapat menemukan nilai kritis pada tingkat alfa sebesar 0,1. Nilai kritis mewakili nilai statistik uji di luar nilai tersebut, di mana Anda akan menolak hipotesis 0. Dalam kasus ini, jika statistik chi-square yang dihitung lebih besar dari atau sama dengan nilai kritis sebesar 0,1, Anda akan menolak hipotesis 0. Mari kita klarifikasi dengan mengasumsikan. Yang pertama, jika nilai yang diperoleh
C kuadrat adalah 1,21 lebih besar dari nilai kritis 0,1, maka kita akan menolak hipotesis 0. Jika nilai yang diperoleh lebih kecil, atau sama dengan nilai kritis, maka kita akan menolak hipotesis 0. Namun jika kita menggunakan nilai kritis yang benar untuk alfa sama dengan 0,01, yaitu 11,4, maka jika nilai yang diperoleh C kuadrat 1,21 lebih kecil dari nilai kritis, maka tidak menolak hipotesis 0. Jika nilai yang diperoleh lebih besar atau sama, maka nilai kritis kita akan menolak hipotesis 0. Nah, kembali pada contoh yang diberikan dengan C kuadrat 1,21 dan nilai kritis alfa 0,01 sebesar 11,4. Karena nilai yang diperoleh jauh lebih rendah dari nilai kritis, maka tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, namun perlu diingatkan bahwa ini didasarkan pada asumsi yang dibuat terkait nilai kritis. Interpretasi dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terbukti cukup untuk menolak hipotesis 0 yang mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan dalam pilihan makanan mahasiswa perguruan tinggi, sehingga dengan ayam secara khusus, data menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa lebih memilih opsi ayam goreng, sementara hanya sedikit dari mereka yang memilih opsi ayam taco. Penelitian ini mencatat jumlah mahasiswa yang memilih masing-masing jenis hidangan ayam. Data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel yaitu grafik batang. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik batang. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat preferensi signifikan terdapat jenis hidangan ayam tertentu. Uji Chi-square goodness of fit digunakan untuk menganalisis data tersebut. Tingkat signifikasi alfa ditetapkan pada 0,01 dengan nilai P kurang dari 0,01. Uji tersebut menghasilkan statistik Chi-square yang signifikan atau C kuadrat dengan derajat kebebasan DF sebesar 3. Hasilnya menunjukkan bahwa proporsi yang lebih besar dari mahasiswa 13,21 lebih memilih ayam goreng tepung, ayam goreng. Sedangkan hanya sedikit mahasiswa yang memilih ayam taco. Selanjutnya ini adalah distribusi Fisher atau disebut dengan distribusi F, juga dikenal sebagai distribusi Fisher ya. Distribusi peluang yang digunakan dalam statistika untuk membandingkan varians 2 atau lebih kelompok. Distribusi ini simetris, memiliki ekor yang panjang. Distribusi F ditentukan oleh dua parameter derajat kebebasan. Derajat kebebasan pada pembilang numerator degrees of freedom dan derajat kebebasan yang disebut dengan penyebut denominator degrees of freedom. Untuk grafiknya atau kurvanya itu berbentuk ekor yang panjang, sama seperti distribusi pada C kuadrat. Ya. Hanya saja untuk distribusi F atau Fisher memiliki gelombang yang condong ke arah kiri. Oke, selanjutnya di sini ada salah satu yang termasuk distribusi Fisher, yaitu ANOVA, analisis variansi berulang, ya. Adalah metode statistik yang menguji perbedaan rata-rata populasi antara tingkat-tingkat variabel bebas. Dalam analisis ini terdapat satu rasio F yang dihasilkan, yang menguji perbedaan rata-rata populasi di antara tingkat variabel bebas. Oleh karena itu, hanya ada satu hipotesis 0 yang diajukan, yaitu H0, mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, dan sama dengan mu K. Hipotesis alternatifnya adalah setidaknya dua rata-rata kelompok berasal dari populasi yang berbeda. H1 sama dengan hipotesis 0 atau salah. Berikut adalah one way ANOVA yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok. Contoh penggunaan dari one way ANOVA. Misalkan dua eksperimen dibandingkan, satu menggunakan desain kelompok independen, yang lainnya menggunakan desain mengulang. Selanjutnya kita alokasikan beberapa unit variasi ke setiap komponen rasio F. Efek perlakuannya itu adalah 200 unit. Perbedaan individualnya adalah 300 unit dan kesalahan eksperimentalnya itu adalah 50 unit.
Berikut adalah perhitungan dari rasio F untuk desain kelompok independen, di mana F itu sama dengan 157. Kemudian rasio F itu didesain secara berulang ya, berulang dan mengulang. Maka menghasilkan nilai F sama dengan 500. Kemudian selanjutnya itu ada two-way ANOVA, digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua faktor yang mempengaruhi kelompok. Contoh penggunaannya itu dua arah. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh usia untuk suatu metode diet. Untuk penurunan berat badan, penelitian ini dilakukan 4 metode diet, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dalam penelitian tersebut menggunakan 3 kelompok usia, yaitu dari 20 tahun, lebih dari 20 tahun, antara 20 tahun sampai 40 tahun, 20 sampai 40 tahun, dan dari 40 tahun atau kurang dari 40 tahun. Selanjutnya penelitian disusun berdasarkan desain rancangan acak kelompok rata-rata penurunan berat badan. Setelah dilakukan riset, berikut adalah data sampel untuk menghitung two-way ANOVA. Untuk mengetahui apakah perbedaan signifikan antara perlakuan yang diuji ANOVA dua arah sebelum bentuk hipotesis yang akan diujikan terlebih dahulu. Hipotesis untuk faktor rentan usia. Berikut adalah rentan usia yang kita gunakan untuk hipotesis. Selanjutnya dari data pada tabel dapat diketahui banyaknya kelompok atau baris, banyak perlakuan atau metode, kolom, dan jumlah data, yaitu banyaknya blok. B sama dengan 3, banyak perlakuan kolom yaitu K sama dengan 4, banyaknya datum N, B kali K sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12, yang menentukan degrees of freedom DF atau derajat kebebasan. Nah, untuk derajat kebebasan yang pertama itu nilainya 2 dan derajat kebebasan yang kedua itu nilainya 3. Dengan beberapa informasi yang dibentuk menghasilkan sebuah tabel ANOVA dua arah yang belum selesai seperti berikut. Ini tabel sementara ya untuk menentukan nilai selanjutnya. Lanjut, untuk nilai JK dan KT yang sudah ada pada tabel sebelumnya, dan F hitung adalah tabel ANOVA dua arah di atas sebelum diketahuinya karena belum dilakukan perhitungan untuk nilai-nilai tersebut. Berikut adalah menghitung sum of square atau SS atau jumlah kuadrat JK. JKB itu untuk blok JKB, perlakuan JKK, dan galat itu untuk JKG. Proses perhitungan JKB, JKK, dan JKG dilakukan seperti proses pengerjaan berikut. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya, nilai JKB, JKK, JKT, dan JKG dapat dihitung dengan cara substitusi nilai-nilai sesuai dengan rumusnya. Yang pertama itu menghitung jumlah kuadrat baris, yang kedua adalah menghitung jumlah kuadrat kolom, yang ketiga menghitung jumlah kuadrat total, dan yang keempat adalah menghitung jumlah kuadrat galat sebagai berikut. Maka menghasilkan nilai galat itu 25,833. Nah, ini dari hasil perhitungannya. Baris dan kolom. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari tabelnya. Distribusi two-way ANOVA. Nah, dari selanjutnya ini adalah nilai ketiga kuadrat tengah tersebut untuk digunakan sebagai nilai F hitung dalam tabel ANOVA dua arah seperti berikut. Pada hasil uji ANOVA di atas, diperoleh nilai F hitung untuk faktor kelompok usia. F hitung itu nilainya 0,0193, nilai F hitung untuk faktor metode diet adalah F hitung metode 0,749. Nilai kritisnya F dalam kurung alfa sama dengan 0,05, 2, dan 6.
dapat dilihat melalui tabel distribusi F yang mencantumkan nilai F tabel sama dengan 5,14. Nilai kritisnya itu F alfa sama dengan 0,0536. Dapat dilihat melalui tabel distribusi F yang mencantumkan nilai F tabel sama dengan 4,76 seperti sebelumnya. Nah, berikut ini salah satu nilai kritis pada F tabel yang dimaksud. Terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan nilai F hitung yang diperoleh pada tabel ANOVA dua arah dan nilai F tabel. Penarikan kesimpulan yaitu nilai F hitung dan F tabel sebagai kategori rentan usia dan metode diet. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan yang signifikan dalam kategori metode diet apapun. Artinya dengan metode diet apapun, perbedaan dari rata-rata penurunan berat badan akan tetap sama dan tetap signifikan dan tidak ada perbedaan. Ini berdasarkan hasil masing-masing rentan usia, baik rentan usia dan adapun berdasarkan rentan faktor lainnya ya. Jadi nilai berdasarkan rentan metode diet ya, berdasarkan. Jadi yang pertama itu, kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan yang signifikan untuk rentan usia. Dan yang kedua, tidak adanya perbedaan untuk rata-rata penurunan berat badan dengan kategori metode diet. Intinya, kesimpulannya itu adalah dari keseluruhan maupun metode diet maupun rentan usia, hasilnya akan tetap signifikan dan memiliki perbedaan rata-rata dari setiap penurunan berat badan. Artinya, penurunan berat badan itu bisa menyesuaikan. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Rasa bukan matematika yang melibatkan logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.